Langkah selanjutnya setelah kita menuliskan judul kegiatan belajar yang terdiri dari 3, misalnya di sini, selanjutnya kita akan masuk pada butir refleksi dan respon atau jawaban. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita mengerjakan LK1 atau lembar kerja mandiri yang biasanya diberikan oleh LPTK kita pada saat mengikuti kegiatan PPG Guru. Dan di sini mungkin sobat-sobat semua juga sudah mendapatkan modul dan mendapatkan juga format LK yang harus dikerjakan selama tugas mandiri kegiatan PPG Guru. Pertama-tama yang perlu sobat-sobat guru pahami bahwa jika kita diberikan 10 modul, misalnya ada 5 modul yang pedagogik dan 5 modul yang profesional, maka kita harus membuat LK lembar kerja mandiri itu juga berjumlah 10. Nah, sebagai contoh di sini, ini adalah contoh dari LK1 atau lembar kerja mandiri yang sudah terisi. Di sini batasan halamannya itu diserahkan pada masing-masing sobat guru, ya. Kemudian juga ini adalah salah satu format LK1 yang akan saya coba isi supaya bisa membantu sobat-sobat guru semua dalam mengerjakan LK1 atau lembar kerja mandirinya. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja kita akan mencoba mengisi LK1 atau lembar kerja mandiri ini, dimana kita harus membuka dulu modul 1 ini, ya. Modul 1 ini berjudul konsep dasar ilmu pendidikan. Maka di sini kita tuliskan saja konsep dasar ilmu pendidikan. Nah, setelah kita menuliskan judul modul di sini yaitu konsep dasar ilmu pendidikan, selanjutnya kita akan menuliskan judul kegiatan belajar di kolom yang di sini. Nah, kita buka kembali modulnya, kita lihat di sini di modul 1 atau kegiatan belajar 1, judulnya adalah konsep dasar rasional dan landasan ilmu pendidikan. Maka ini kita copy pastekan di kolom yang satu ini. Nah, kita copy pastekan di situ. Nah, ya, setelah itu kita juga mengisi di poin yang kedua. Untuk mengisi yang nomor 2 ini, kita kembali lagi ke modul yang tadi. Nah, setelah kita scroll ke bawah di dalam modulnya, maka biasanya akan muncul modul 2 atau kegiatan belajar 2 dengan judul karakteristik peserta didik. Nah, ini kita kopikan juga ke lembaran LK ini di nomor yang kedua, ya. Kita copy pastekan. Kemudian kita juga akan mengisi judul kegiatan belajar yang nomor 3 ini. Caranya sama, kita kembali ke modul, lihat yang ada tulisan kegiatan belajar 3 dengan judul teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, tulisan ini juga sama, yaitu kita copy pastikan juga di nomor yang ketiga. Nah, begitu juga seterusnya nomor 4 dan nomor 5 atau seterusnya. Langkah selanjutnya setelah kita menuliskan judul kegiatan belajar yang terdiri dari 3, misalnya di sini, selanjutnya kita akan masuk pada butir refleksi dan respon atau jawaban, di mana di dalam tabel ini kita akan menuliskan apa saja materi yang sudah kita pelajari atau apa saja garis besar materi yang sudah kita pahami. Nah, di sini yang pertama perlu diingat, sebelum itu kita tuliskan dulu judulnya di sini. Judulnya itu adalah kegiatan belajar 1, kemudian beri titik 2, dan yang judul ini, ya, kita copy pastekan. Nah,
seperti ini, dan di sini mohon untuk ditebalkan biar nanti kita bisa membedakan tulisan-tulisan yang ada. Begitu juga dengan nomor 2 dan nomor 3 juga kita buat sama seperti ini. Kita copy pastikan juga. Nah, sama. Ini juga sama. Dan ini kita ganti 2. Setelah di dalam kolom garis besar materi yang dipelajari kita buat semuanya seperti ini, kita masuk saja pada modul yang ada. Nah, ini adalah modul kegiatan belajar 1 dengan judul konsep dasar rasional ilmu pendidikan. Nah, ini kita pelajari, kemudian kita cari garis-garis besar ataupun rangkuman-rangkuman materi. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, kita baca kira-kira mana yang bisa menjadi garis besar yang sudah kita pelajari. Di sini sudah saya kasih tanda, yaitu tulisan sebagai makhluk monopluralis, berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodrat atau plural, yaitu jiwa dan raga, namun merupakan satu kesatuan ataupun mono. Nah, ini kita copy pastikan, kemudian kita simpan di sini, ya. Nah, kemudian kita cari lagi materi-materi yang lain yang ingin kita copy pastikan di dalam kolom ini. Bisa jadi nanti di sini jumlahnya sampai dengan 10. Misalnya nanti di kedua ini juga kita copy pastikan. Kemudian ini juga kita copy pastikan yang kita anggap itu sebagai garis besar materi yang dipelajari. Jadi tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Begitu juga untuk mengisi di kegiatan ini, maka kita buka modul lagi dan kita cari materinya itu pada kegiatan belajar 2, begitu juga dengan yang di nomor ketiga. Setelah kita menuliskan garis besar materi yang dipelajari seperti ini, mungkin nanti sobat-sobat ada yang di sini ada yang sampai 20, ini mungkin ada yang sampai 30, mungkin ini hanya sampai 5. Selanjutnya kita akan masuk pada nomor yang kedua atau daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Nah, sebelum kita menuliskan daftar materi yang sulit dipahami dalam modul ini, jangan lupa tulisan-tulisan yang ini, dan yang ini juga kita copy pastikan dulu di kolom respon dan jawaban di nomor 2 ini. Setelah di sini kita tuliskan kegiatan belajar 1, 2, dan 3 yang kita ambil dari nomor 1 di atas ini tadi. Untuk mengisi daftar materi yang sulit dipahami ini kita kembali lagi ke modul. Nah, di modul itu kita akan cari materi sesuai dengan kegiatan belajar yang kita anggap sulit dan tidak mampu kita pahami. Sebagai contoh di sini ini ada tulisan bersifat demagogik. Nah, tulisan ini kita copy pastekan di dalam kolom yang ini. Nah, di sini kita copy pastekan di situ tulisan demagogik. Ya. Setelah kita tuliskan ini mungkin nanti di sini sampai 10, di sini mungkin 20, sini mungkin 15 daftar materi yang sulit kita pahami. Setelah kita menuliskan daftar materi yang sulit dipahami di modul ini seperti contoh yang saya buat ini, misalnya di kegiatan belajar 1 ada 3, kegiatan belajar 2 ada 2, kegiatan belajar 3 ada 2 materi-materi yang sulit dipahami. Selanjutnya kita akan masuk di barisan nomor yang ketiga, yaitu daftar materi yang mengalami miskonsepsi atau daftar materi yang menurut kita itu ada kemiripan ataupun yang kurang kita mengerti juga kita masukkan di sini. Namun sama seperti di nomor 2 tadi, yang tulisan ini, kemudian tulisan ini, dan tulisan ini kita copy lagi dan kita masukkan di sini terlebih dahulu. Nah, supaya nanti kita bisa dan mudah untuk membedakan antara kegiatan belajar 1, 2, dan 3.
Setelah kita menuliskan tulisan yang seperti ini yang kita ambil dari nomor 2 ini tadi di atas, untuk bisa mendapatkan daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi, kita kembali lagi ke modul dan kita cari tulisan-tulisan yang dianggap mengalami miskonsepsi. Nah, sebagai contoh ini kita copy pastekan dan kita simpan di kolom yang ini, kita pastekan dan kita cari lagi kira-kira mana tulisan yang sering mengalami miskonsepsi. Mungkin nanti di sini sampai 20, mungkin di kegiatan belajar 2 ini nanti daftar materi yang miskonsepsi sampai 10, atau di sini mungkin tidak ada sama sekali. Jadi antara satu dengan yang lain, masing-masing guru itu tidak akan sama daftar materi yang sulit dipahami dan daftar materi yang mengalami miskonsepsi. Jadi setelah kita mengerjakan seperti cara yang telah saya sampaikan tadi, maka nanti hasil dari pengisian LK1 atau lembar kerja mandiri kita akan berbentuk seperti ini, dimana di sini yang saya sudah dapatkan ini berjumlah 10 halaman. Jadi mungkin nanti sobat-sobat ada yang sampai 5, bahkan mungkin hanya ada 2 lembar, bahkan mungkin ada yang sampai 20. Itu tergantung dari garis besar materi yang kita pelajari dan tergantung juga dari daftar materi yang sulit kita pahami. Begitu juga dengan tergantung pada daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semua dalam menyelesaikan tugas LK1 atau lembar kerja mandiri. Semoga sobat-sobat semua sukses dalam kegiatan PPG-nya sampai mendapatkan serdit. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share video ini.